Pentingnya olahraga bagi penyandang diabetes mellitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Ani ya. Nggih. Perkenalkan Bu Ani, saya Mita Nur Aziza dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kemarin sudah sowan nggih Bu nggih untuk ada janji temu dengan Ibu nggih pada pagi ini. Gimana Bu hari ini sudah ada waktunya? Nggih, udah ada, Mbak. Ini sudah senggang nggih berarti Iya, nggih. bisa. Bisa kita mulai ya Bu ya? Ya, monggo. Oke, kita kan kemarin sudah berbincang-bincang juga ya Bu terkait dengan DM sendiri. Ibu sudah tahu penyakit Ibu itu apa? Oh ya, sudah paham lah, Mbak. Oke, sudah paham ya. Oke. Itu DM itu kan tingginya kadar gula darah ya Bu ya. Untuk pemeriksaan gula darah sewaktu itu lebih dari 200. Kalau pemeriksaan gula puasa itu lebih dari 126. Dan kalau faktor-faktor resiko atau penyebabnya Ibu sudah tahu? Oh, sudah. Oh iya, Kayak contohnya apa usia, Bu? Ya kayak betul, gitu. nggih. Mm-mm. Ada yang lain mungkin Ibu ada dari orang tua? Oh, Yang keturunan? ada. Saya dari ibu itu keturunan. Oh iya nggih. Dan juga ada faktor lain Ibu, yaitu kurangnya aktivitas fisik begitu. Oh, itu. Nggih. Kalau untuk aktivitas fisiknya gimana Bu? Nah, itu kalau untuk aktivitas fisiknya, kalau menurut saya yang dibicarakan kayak Mbak kemarin itu kan Iya. disampaikan soal olahraga itu. Saya itu kan ibu rumah tangga udah banyak kegiatan ya, Mbak. Udah Iya. masak, nyapu, ngepel, galer gitu, kayaknya itu udah termasuk olahraga toh, Mbak, kalau menurut saya. nggih. Untuk itu Nggih. kita gali lagi ya Bu ya terkait dengan olahraga atau aktivitas fisik ini ya Bu ya. Nah, Ibu kan ini DM-nya sudah 3 tahun ya Bu ya. Nah, itu kalau tetap dibiarkan tanpa adanya pengaturan diet, lalu konsumsi obat dan juga aktivitas fisik itu dapat menyebabkan berbagai komplikasi Bu. Contohnya gagal jantung, gagal ginjal, lalu retinopati pada mata itu Bu. Iya. Lalu ada gangguan neuropati atau gangguan saraf, atau bisa juga gangren Bu. Gangren itu matinya sel atau jaringan pada kaki karena kurangnya sirkulasi darah. Nah, untuk aktivitas fisik itu adalah segala aktivitas yang melibatkan otot-otot dengan menggunakan energi. Nah, kalau olahraga itu bagian dari aktivitas fisik, tetapi ada secara khusus begitu Bu. Dan mungkin ada beberapa aturan-aturan. Oh, gitu, Mbak. Ya, kalau yang Ibu sebutkan tadi seperti menyapu, mengepel itu termasuk aktivitas ringan. Itu termasuk aktivitas fisik Bu, tetapi bukan olahraga begitu. Jadi beda ya, Mbak, ya? Beda, ya. Itu tetap dilakukan tidak apa-apa Ibu, baik, tetapi mungkin besok bisa diimbangi dengan olahraga. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan Bu. Jadi sebelum olahraga itu jenengan harus cek gula darah. Sudah bisa kan Bu? Oh, sudah. Sudah bisa ya? Yang pertama, kalau gula darahnya itu kurang dari 100, jenengan harus makan atau mengonsumsi karbohidrat terlebih dahulu. Kalau misalnya gula darahnya jenengan lebih dari 250, maka dianjurkan untuk ditunda dulu. Oh, gitu. Oke. Dan yang terakhir, Ibu lebih baik olahraganya itu 3-5 kali seminggu selama 30 menit. Iya. Nah, untuk jenis-jenis olahraganya sendiri itu ada 6 Bu. Yang pertama itu ada jalan cepat. Nah, jalan cepat itu termasuk latihan aerobik Bu, sehingga dapat meningkatkan kemampuan fisik, lalu meningkatkan denyut jantung, dan juga mengurangi kolesterol serta menghindari dari obesitas. Kelebihannya itu murah ya Ibu ya, tidak menggunakan biaya ya kalau jalan cepat Iya, itu, betul. dan mudah dilakukan tanpa ada keahlian khusus begitu. Selanjutnya ada yoga. Yoga itu adalah menggabungkan gerakan-gerakan tubuh baik untuk keseimbangan maupun kelenturan tubuh. Fungsinya itu untuk meningkatkan fungsi syaraf, lalu juga dapat melawan dari resistensi insulin sehingga penyerapannya lebih efektif begitu Bu. Nah, yang ketiga itu ada angkat beban Bu, yang di gym-gym itu loh, jangan ngertos buatan. Iya, nah itu tuh kan tujuannya untuk menambah massa otot ya Bu ya. Iya. Nah, seiring dengan bertambahnya massa otot, itu juga membantu tubuh untuk meningkatkan respon insulin Bu, sehingga penggunaan insulin dalam tubuh itu dapat berjalan secara optimal. Lalu selanjutnya ada renang. Renang itu kan ideal itu Bu untuk DM karena tidak memberikan tekanan-tekanan pada sendi-sendi tubuh, karena kan di dalam air ya. Nah, itu kalau renang itu dapat mengurangi kesemutan Bu, baik di tangan maupun di kaki, karena kan gerak semua ya. Selain itu juga dapat membakar kalori sekitar 350 sampai 420 kalori per jam.
Selanjutnya ada bersepeda. Niki sama Bu dengan jalan cepat, itu juga meningkatkan atau menguatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu dengan bersepeda itu kan berfokus pada kaki nggih. Nah, itu dapat meningkatkan aliran darah kaki, jadi dapat menghindari dari komplikasi gangren. Oh gitu. Nggih, jadi itu sirkulasinya lebih lancar. Oh iya. Yang terakhir ada senam DM Bu. Kalau senam DM itu kan pada intinya menggabungkan atau menyelaraskan antara gerakan-gerakan tubuh dengan irama nggih. Nah, itu dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Sehingga metabolisme tubuh itu meningkat dan insulin itu bisa lebih sensitif begitu Bu. Oh iya. Oke, sampai sini sudah selesai. Apakah ada yang perlu dikonfirmasi atau mungkin ada yang ditanyakan? Nah ini Mbak, saya mau tanya, tadi Ya. kan katanya kalau misalnya gula darahnya tinggi sekitar berapa ya tadi, 250 ya? ya. Itu kan malah nggak boleh olahraga toh? Iya. Nah itu kenapa Mbak emangnya? Kok nggak boleh olahraga, kenapa ditunda? Oh ya, izin menjawab ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kadar gula darah kita itu tinggi, misalnya di atas 250, itu berarti kan insulin dalam tubuh kita itu penyerapannya itu tidak optimal ya Bu ya. Sehingga dikhawatirkan dapat terjadi ketoasidosis diabetikum. Nah, ini tuh apa Bu? Ini tuh adalah kadar asam dalam darah itu sangat tinggi. Hal ini karena kalau misalnya dari gula ini tidak bisa dipecah jadi energi ya Bu ya, maka tubuh secara otomatis harus memecah lemak menjadi energi. Karena kalau olahraga kan butuh energi ya Bu ya. Nah, itu efeknya dari pemecahan lemak itu adalah asam yang tinggi Bu di dalam darah. Nah, itu nanti dapat menyebabkan seperti sangat mudah kelelahan, lalu haus atau dehidrasi secara terus-menerus, lalu bisa buang air kecil terus-menerus, dan juga dapat menyebabkan gangguan dari elektrolit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Udah cukup nggak? Udah jelas ya? Baik, kalau untuk mengevaluasinya, nanti saya memberikan pertanyaan, Ibu dijawab sebisanya nih Bu. Untuk jenis-jenis olahraganya, Ibu ingatnya apa aja yang perlu atau yang cocok untuk DM? Oh, kalau untuk jenis olahraganya tadi kayak jalan cepat, Iya, betul. terus berenang, Betul. terus bisa yoga, Betul. terus kalau angkat beban kayak gitu, tapi saya nggak bisa angkat beban ya Iya, Mbak. nggak apa-apa Bu, kan masih ada olahraga yang lain. Ya, sama senam DM gitu. Oh ya, sudah bisa menyebutkan 5 dari 6 ya Bu, sudah baik sekali. Baik, karena Ibu juga sudah bisa menyebutkan dengan baik ya Bu ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya Bu. Sebelumnya ini saya ada leaflet materinya agar bisa dibaca secara lebih lanjut, lebih bisa untuk mengingat-ingat kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih ya Bu. Oke, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.